apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membahas sebuah kasus di mana kasus ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia karena kasus ini merupakan kasus kejahatan terhadap anak, di mana kasus ini terjadi pada tahun 1996. Jadi teman-teman, ceritanya begini. Tahun 1996 menjadi tahun kelabu untuk Indonesia. Karena tiba-tiba Indonesia dihebohkan dengan kasus kejahatan anak yang dilakukan oleh seorang pria tua. Di mana pria tua ini bernama Siswanto atau sering disebut Robot Gedek. Saat itu kejahatan yang dia lakukan menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Robot Gedek ini membantai anak di bawah umur dengan cara memutilasi para korbannya. Sebelum dia membunuh para korbannya, Robot Gedek ini menyodomi para anak-anak itu untuk memuaskan nafsunya. Jadi teman-teman, si Robot Gedek ini ternyata memiliki kelainan seksual karena dia lebih tertarik kepada anak laki-laki, teman-teman. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, Robot Gedek ini membuang potongan tubuh korbannya itu ke beberapa tempat. Tempat yang dia pilih yaitu daerah Pondokopi, Jakarta Timur, dan sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Ternyata teman-teman, Siswanto atau Robot Gedek ini adalah seorang tunawisma dan dia juga buta huruf. Ya bisa dibilang sepertinya dia ini tidak tamat SD ya teman-teman. Tapi kalau aku salah bisa dikoreksi ya. Robot Gedek ini memotong dan menyayat tubuh korbannya menjadi beberapa bagian agar tidak mudah dikenali teman-teman. Sayangnya kejahatannya itu tidak berlangsung lama teman-teman, karena dari penemuan mayat itulah namanya mulai muncul sebagai pembunuh sadis di Indonesia. Nah, total dari korbannya itu adalah 12 orang, namun sayangnya mayat yang ditemukan itu hanya 8 orang teman-teman. Di antaranya ada 2 korban yang bernama Rio dan Wisnu. Mereka berdua merupakan korban dari sodomi dan mutilasi yang potongan tubuhnya itu ditemukan di semak-semak Bandara Kemayoran. Si Robot Gedek ini sempat kabur tuh ke Jawa Tengah, namun pelariannya itu tidak berhasil karena polisi berhasil menangkap Robot Gedek pada tanggal 27 Juli 1996. Ketika polisi berhasil menangkap Robot Gedek, Robot Gedek ini membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan para polisi dan mungkin masyarakat Indonesia saat itu. Jadi pengakuannya seperti ini teman-teman. Dalam bayangan saya, yang saya bunuh itu adalah ayah. Bagaimana teman-teman ketika kalian mendengar pengakuan dari si Robot Gedek ini? Setelah melewati berbagai proses penyelidikan, akhirnya kasus Siswanto atau Robot Gedek ini disidangkan di pengadilan negeri teman-teman. Karena kejahatannya itu, akhirnya Robot Gedek atau Siswanto ini dijatuhi dengan hukuman mati oleh pengadilan. Robot Gedek ini sempat mengajukan banding teman-teman, akan tetapi bandingnya itu tetap ditolak oleh pengadilan. Sambil menunggu eksekusi mati, Robot Gedek ini sementara waktu ditempatkan di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap. Namun sayangnya eksekusi mati belum dilakukan. Robot Gedek ini diketahui telah meninggal di dalam lapas pada tanggal 27 Maret 2007 karena serangan jantung. Nah, menurut kalian bagaimana dengan kasus kali ini? Semoga kasus ini tidak akan terjadi lagi ya teman-teman, meskipun di tahun-tahun ini juga kasus ini masih terjadi ya teman-teman, sama seperti kasus dari Rian Jombang dan kasus-kasus lainnya yang sudah diketahui oleh publik. Tapi aku berharap kasus yang seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi ya teman-teman kepada anak-anak ke depannya. Nah, sampai di sini dulu ya video aku. Jika kalian punya komentar atau punya masukan atau punya cerita yang ingin aku bahas, masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai di sini dulu.